Ini merupakan video dokumentasi pengujian alat video keempat, yaitu mode sensor. Oke, dimana saat ini terbaca pembacaan nilai pH 7.5, kemudian pembacaan nilai nutrisi adalah 94 ppm, kemudian pembacaan suhu air adalah 26 derajat, dan saat ini dalam mode manual dengan posisi water level sensor on. Jadi ini adalah sensor water level, off dan on, seperti itu. Kemudian saat ini mode manual, jika kita tekan seperti ini adalah mode otomatis. Oke, seperti itu. Saat ini saya memiliki 4 buah gelas, di mana masing-masing gelas itu terdapat nilai pembacaan nilai nutrisi, di mana saat ini gelas nomor 1 nutrisi 90 ppm dengan nilai pH 8, kemudian nutrisi kedua, gelas kedua ada nutrisi 450 ppm, kemudian nutrisi ketiga ada 680, kemudian nutrisi terakhir pada gelas terakhir ada 1200 ppm. Pada sensor nutrisi yang pertama, yaitu 90 ppm, kita lihat pembacaan dari LCD display menampilkan pembacaan nilai 94 ppm. Oke. Kita akan buktikan dengan menggunakan TDS 3, TDS meter. Oke. Pabrikan, kita cuci dulu probe-nya, kita bersihkan agar pembacaannya stabil nanti. Oke, kita akan buktikan berapa nilai nutrisi pada gelas 1. Ini merupakan sensor nutrisi, saat ini membaca nilai 94 ppm. Kita akan dekatkan dan kita akan baca nilainya. Kita hold dan kita akan lihat di LCD display menampilkan 99 ppm. Oke, saat ini terbaca 96 ppm. Oke, ini merupakan probe dari sensor nutrisi. Oke. Berikutnya pada gelas kedua kita akan ukur berapa nilai nutrisinya. Sekitar 440 ppm. Kita akan perdekat, kita akan jelaskan di sini 441 ppm. Oke, kita bersihkan probe-nya dulu. Kemudian kita akan pindahkan sensor nutrisi, kita dekatkan di sini. Oke, seperti ini. Kita akan lihat pembacaan dari nilai nutrisi. Oke, sekarang pembacaan nilai nutrisi adalah 421 ppm, sedangkan pada alat terbaca 441, jadi perbedaan sekitar 20 ppm. Seperti itu. Kemudian dari set point ini kita bisa mengkondisikan, yaitu pembacaan nutrisi. Jadi bagaimana caranya? Ada 2 ppm yang berbeda, yaitu 90 dan 450. Kita akan set point posisi 900 dulu. Oke, kita kembalikan dulu ke nilai 90 ppm. Oke, sudah 99. Saat ini kita akan set point. Jadi ada 2 potensio di sini, ada 2 probe yang digunakan di sini. Oke, ada probe 1 dan 2, di mana probe 1 untuk set point pH, probe kedua adalah untuk set point nutrisi. Saat ini kita lihat nutrisi terset point 826. Saya akan set menjadi nilainya maksimum bisa sampai 1955. Minimum itu 0. Saya akan set nilainya menjadi sesuai nilai nutrisi di sini, yaitu 450. Saya akan naikkan sedikit menjadi 500 sampai 600. Oke. Karena dia nilainya 450, saya set mungkin sekitar 400 saja. Oke, seperti itu. Jika kita tekan, oke, kita set point pH juga. Saat ini nilai pH 7.4, kita set point 7.4 juga, artinya nilai pH tidak akan berubah. Saya akan pencet saklar otomatis. Yang terjadi adalah pH off tapi TDS on, artinya pompa untuk mengaktifkan nutrisi akan hidup, kemudian dia akan menunggu
30 detik sampai proses berikutnya. Artinya, jika nilai nutrisi masih kurang, maka pompa akan aktif 30 detik kemudian. Kita akan buktikan. Jadi pompa saat ini belum aktif karena sistem masih membaca. Sensor nutrisi masih membaca, ternyata dia masih kurang dari 400 atau 300. Oke. Pompa nutrisi on selama kurang lebih 2 detik untuk mendistribusikan nutrisi. Set point waktu pendistribusian pompa nutrisi itu bisa kita set, bisa 5 detik, 10 detik, tergantung dari satuan mililiter nutrisi AB mix yang ingin didistribusikan. Oke. Karena masih kurang dari 400 ppm, pompa akan terus on. Bagaimana jika kita pindah posisi nutrisi? Kita anggap setelah pendistribusian nutrisi tersebut, ternyata nutrisi pada sistem hidroponik semakin meningkat menjadi lebih besar. Misalnya menjadi seperti pada tabung ini, pada gelas ini 450. Kita lihat dia mulai menaik 100, 200, 300. Nah, sudah aktif. Yang terjadi adalah jika sudah benar, maka nutrisi off. Kita lihat di sini. Seperti itu prosesnya. Jika sudah off, ya artinya pompa nutrisi tidak perlu mengisi lagi. Kita buktikan sekali lagi, jika nutrisi saya pindahkan ke nutrisi yang lebih rendah, lebih kecil, pembacaan nutrisi akan berkurang. Yang terjadi, pompa akan aktif. Nah, itu sudah aktif. Dia akan menunggu 30 detik. Dia ingin memastikan apakah sistem hidroponik itu kekurangan nutrisi atau enggak. Set point 30 detik bisa kita set menjadi 1 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 2 jam, tergantung yang kita butuhkan. Saat ini saya set 30 detik saja biar cepat dalam pembuatan video ini. Dia masih membaca kalau nilai nutrisi kurang dari 300 atau 400 ppm. Maka nanti pompa akan aktif. Seperti itu. Oke, pompa sudah aktif. Kemudian kita anggap dengan sekali nutrisi on tadi, pompa on, maka nutrisi sudah terisi. Apa yang terjadi? Tentu saja, jika sensor bisa membaca kurang dari 30 detik, maka pompa tidak akan aktif. Kita lihat saat ini pembacaan sudah masuk ke 100, 111, 285, 300. Oke, kita lihat sekarang statusnya TDS off. Dengan mode otomatis ini, kita tidak perlu secara manual menekan nutrisi A atau nutrisi B secara manual. Seperti itu. Jadi cukup dengan meninggalkan alatnya, dia akan secara otomatis membaca. Seperti itu. Kemudian di sini saya sudah siapkan nutrisi yang lebih besar dari 450. Jadi tentu saja sensor akan membaca. Lihat TDS over. Apa yang terjadi? Bisa ditambahkan satu fitur untuk membuang larutan nutrisi jika TDS-nya over. Di gelas ketiga itu ada nutrisi 680 ppm, tapi di sini terbaca 639 ppm. Ada perbedaan sekitar kurang lebih 50 ppm. Oke, jadi itu sistemnya. Oke. Itu untuk status set point nutrisi. Bagaimana dengan nilai pH? Kita akan buktikan nilai pH sekarang. Oke, kita tunggu dulu. Itu mode otomatis untuk nutrisi. Sekarang akan set point untuk pH. Kita bisa kondisikan kembali ke manual atau dalam kondisi seperti ini. Saat ini kita akan buktikan apakah benar nilai pH itu 7.5. Di sini saya punya pH sensor terbaca di situ. Mungkin kita akan coba zoom. Oke, kita akan lihat di sini pembacaannya 7.5 nutrisinya. Nilai pH-nya. Oke, kita akan buktikan. Saat ini pembacaan 7.4. Kita akan set point dalam mode otomatis jika nilai pH kurang dari, jadi ini adalah nilai yang kita baca, kemudian ini nilai yang kita inginkan. Saya ingin nilai pH-nya lebih kecil. Yang terjadi adalah selama 30 detik pH akan naik. Kenapa? pH yang terukur saat ini lebih besar dari pH yang kita inginkan, yaitu 5.0
4. Yang terjadi adalah pH down akan aktif. Dia akan memberi indikasi pH naik. Nah, ini adalah status pH-nya naik. Kemudian pH down akan aktif. Kita akan tunggu beberapa saat. pH naik. Kemudian kita lihat pH down on. Ada tulisan tadi pH down on. Kita akan tunggu 30 detik lagi. Kemudian nanti kita akan lihat pH down on seperti itu. Kurang lebih 30 detik. Oke. Pompanya lebih smooth suaranya. Tidak keras. Oke, seperti itu. pH-nya lebih smooth bunyinya. Kenapa? Karena larutan pH itu nilai satuan mililiternya lebih sedikit daripada nutrisi. Dengan perbandingan ukuran greenhouse sekitar kemarin 80 kali 40 meter itu membutuhkan 1400 mililiter AB mix. Sedangkan untuk pH cukup kemarin kurang lebih 80 mililiter. Seperti itu. Oke. Bagaimana jika kita set point nilai pH yang kita inginkan itu besar? 9 misalnya, sedangkan nilai pH yang terukur masih di 7,4. Apa yang terjadi? Jika nilai pH-nya terlalu kecil, tentu saja dia akan menyampaikan pH turun. Nilai pH ini turun dari set point yang kita inginkan. Yang terjadi adalah pH up akan aktif nanti. Di sini akan muncul tulisan pH up. Seperti itu. pH up on. Nah, seperti itu artinya. Jadi, setelah di-on-kan, dia menunggu kurang lebih 30 detik. Proses larutan pH itu dicerna oleh sistem hidroponik. Kemudian 30 detik kemudian dia masih membaca nilai pH yang rendah, maka pH up akan aktif lagi. Seperti itu. Oke, seperti itu. Lainnya, dia akan membaca nilai suhu. Ini merupakan sensor suhu air. Dibaca 26 derajat Celcius. Kemudian ini adalah water level sensor. Oke, water level sensor ini fungsinya membaca tandon atau tangki air. Jika habis, dia akan mengisi secara otomatis. Prinsip kerjanya, jika turun, dia on pompanya. Jika naik, dia off. Seperti itu. Jadi itu adalah mode automatic. Kita akan balikan ke mode manual, pompa on lagi karena pH masih turun. Saya akan set point nilai pH, saya setting sama dengan set point. Nah, apa yang terjadi jika nilai pH-nya sudah sama? Tentu saja pH-nya akan off dan nutrisinya juga akan off. Jadi seperti itulah projectnya. Kemudian pada alat, pada aplikasi akan ada beberapa fitur, yaitu pembacaan suhu. Nah, ini adalah suhu relatif, yaitu suhu sekitar ruangan di tempat alat ini diuji. Ini pembacaan kelembaban. Yang ini adalah pembacaan temperatur air. Seperti itu. Kemudian kita bisa, pada fitur ini juga kita bisa cek pembacaan nilai relatif suhu, kelembaban, dan lain sebagainya. Oke, datanya belum masuk. Nanti kita akan ambil khusus video untuk aplikasinya. Datanya belum masuk karena koneksi internet. Kita harus nyalakan akses internet dengan nama SSID hidroponik spasi sistem dengan Y, kemudian dengan password hidroponik 123. Oke, demikian video pengujian video keempat kali ini tentang pengujian sistem hidroponik keseluruhan. Oke, sekian dan terima kasih.